Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windu Destivora. Saya dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Terjemah Al-Quran, Tafsir dan Takwil. Baiklah, kita masuk pengertian terjemah. Terjemah berasal dari bahasa Arab, tarjamah atau turjumuah, yang berarti menyampaikan perkataan kepada orang yang belum mengetahuinya, menjelaskan perkataan dengan bahasa aslinya, menjelaskan perkataan dengan bahasa lain, mengalihkan bahasa satu ke bahasa lain. Tapi, secara kebiasaan terjemah biasa dipahami dengan makna yang keempat, yakni mengalihkan bahasa satu ke bahasa yang lain. Dengan demikian, terjemah secara terminologi dapat didefinisikan dengan mengungkapkan makna sebuah perkataan dari bahasa asal ke bahasa lain, dengan tetap memperhatikan semua makna dan maksud yang terkandung dalam bahasa asalnya. Tujuan dari terjemah Al-Quran adalah: yang pertama, untuk mengetahui makna dari isi kandungan dalam Al-Quran, bisa membantu menghafal Al-Quran dengan memahami arti. Bagi penerjemah, Al-Quran perlu menguasai dua bahasa, bahasa asli dan bahasa terjemahan, gaya bahasa dan keistimewaan kedua bahasa tersebut. Yang selanjutnya, hukum terjemahan Al-Quran. Mengingat bahwa Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu harfiah dan tafsiriyah, maka untuk membahas hukum terjemah Al-Quran harus membahas satu persatu dari dua macam terjemah Al-Quran tersebut. Yang pertama, hukum terjemah harfiah. Tidak ada keharaman menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah harfiah, sebab Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah, merupakan mukjizat dengan lafaz dan maknanya, serta membacanya dipandang sebagai suatu ibadah. Yang kedua, hukum terjemah secara tafsiriyah. Dapat kita katakan apabila para ulama Islam melakukan penafsiran Al-Quran dengan cara mendatangkan makna yang dekat, mudah, dan kuat. Kemudian, penafsiran ini diterjemahkan dengan penuh kejujuran dan kecermatan. Maka, cara demikian dinamakan dengan terjemah tafsiriyah. Dalam arti mensyarahi atau mengomentari perkataan dan menjelaskan maknanya dengan bahasa lain. Usaha seperti ini tidak terlarang karena Allah mengutus Muhammad untuk menyampaikan risalah Islam kepada seluruh umat manusia dengan segala bangsa dan ras yang berbeda-beda. Materi selanjutnya yaitu pengertian tafsir dan takwil. Yang pertama, tafsir. Tafsir diambil dari kata fassara yufassiru tafsiran, yang berarti keterangan, penjelasan, atau uraian. Sedangkan menurut istilah, ada beberapa ulama yang mengartikan tafsir, yaitu yang pertama menurut Al-Jurjani. Tafsir adalah menjelaskan makna ayat, keadaannya, kisahnya, dan sebab yang karenanya ayat diturunkan, dengan lafaz yang menunjukkan kepadanya dengan jelas sekali. Yang kedua, menurut Az-Zarkashi, ialah suatu pengetahuan yang dengan pengetahuan itu dapat dipahamkan kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, menjelaskan maksud-maksudnya, mengeluarkan hukum-hukumnya dan hikmahnya. Yang selanjutnya, pengertian takwil. Takwil berasal dari kata al-awal yang berarti kembali atau ar-rujuk, atau dari kata al-ma'al yang artinya tempat kembali, al-masyir, dan al-akibah yang berarti kesudahan. Ada yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata al-iyalah yang berarti mengatur, atau al-siyasah. Sedangkan menurut istilah, menurut Al-Jurjani ialah memalingkan lafaz dari makna yang dhahir kepada makna yang muhtamil. Apabila makna yang mu'yamil tidak berlawanan dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Ada beberapa persamaan dan perbedaan dari tafsir dan takwil. Yang pertama, persamaan tafsir dan takwil dan terjemah. Yang pertama, ketiganya menerangkan makna ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua,
ketiganya sebagai makna untuk memahami Al-Quran. Yang selanjutnya perbedaan tafsir, takwil, dan terjemah. Tafsir. Kalau tafsir menjelaskan makna ayat yang kadang-kadang dengan panjang lebar, lengkap dengan penjelasan hukum-hukum dan hikmah yang dapat diambil dari ayat itu dan seringkali disertai dengan kesimpulan kandungan ayat-ayat tersebut. Kalau takwil mengalihkan lafaz-lafaz ayat Al-Quran dari arti yang lahir dan rajih kepada arti lain yang samar dan marjuh. Kalau terjemah hanya mengubah kata-kata dari bahasa Arab ke dalam bahasa lain tanpa memberikan penjelasan arti kandungan secara panjang lebar dan tidak menyimpulkan dari isi kandungan. Selanjutnya ada keutamaan mempelajari tafsir Al-Quran. Ilmu tafsir Al-Quran termasuk ilmu yang paling mulia. Hal ini ditinjau dari beberapa alasan berikut. Yang pertama, materi ilmu tafsir adalah materi pelajaran yang paling mulia. Yang kedua, mempelajari tafsir Al-Quran adalah jenis mempelajari Al-Quran yang paling mulia. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.